Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen mata kuliah Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam, Bapak Imam Alfi MSI, yang saya banggakan teman-teman kelas 4 PMIA. Perkenankanlah kami di sini untuk mempresentasikan materi mengenai pendekatan sistem dalam manajemen. Sebelum kami mempresentasikan materi, perkenalkan dulu nama saya Diki Ramdhani sebagai moderator. Kemudian ada Mbak Amelia Nurul Aisyah. Berikutnya ada Mbak Hesti Sastri Arba Agustin, dan yang terakhir ada Mbak Triana Rizky. Supaya lebih mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada slide berikutnya ada pengertian sistem menurut para ahli. Sistem menurut Short dan Voice ialah suatu keseluruhan yang terdiri dari sejumlah bagian-bagian. Kemudian ada juga menurut Gerald mendefinisikan bahwa sistem ialah tata cara kerja yang saling berkaitan dan bekerja sama membentuk suatu aktivitas atau mencapai suatu tujuan tertentu. Ahli lain menjelaskan menurut Bang Hat bahwa sistem ialah sekelompok elemen-elemen yang saling berkaitan yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya ada Murdik dan Ross mendefinisikan bahwa sistem sebagai seperangkat unsur yang melakukan suatu kegiatan atau membuat skema dalam rangka mencapai tujuan dengan mengolah data dan atau energi serta barang-barang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan informasi dan atau energi dan atau benda. Ahli lain yang bernama Cons and O'Donnell mendefinisikan sistem sebagai keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian, karena sistem yang bersangkutan perlu dipandang sebagai suatu totalitas. Berikutnya ada pengertian sistem menurut Adcock. Ialah suatu entitas baik yang bersifat konseptual atau fisikal yang terdiri dari bagian-bagian yang interdependen. Sedangkan sistem menurut Poyle ialah kumpulan elemen-elemen di mana terdapat hubungan yang mengarah pada pencapaian sasaran tertentu. Sedangkan sistem menurut Ludwig von Bartalanffy, sistem adalah seperangkat unsur atau elemen yang saling terikat dalam suatu antarelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungannya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas ataupun pada slide-slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang saling terkait, memiliki ketergantungan, dan saling mempengaruhi dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian, sistem dapat dipandang sebagai suatu hal yang tertutup atau terbuka. Yang pertama yaitu sistem tertutup ialah sistem yang tidak dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Contohnya yaitu rumah kaca. Kemudian yang kedua adalah sistem terbuka, ialah sistem yang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Contohnya yaitu perusahaan Microsoft. Selanjutnya membahas tentang unsur pokok berpikir sistem atau system thinking. Yang pertama, science system. Artinya eksplorasi ilmiah tentang sistem dalam berbagai bidang ilmu. Yang kedua, sistem teknologi, yaitu problem yang muncul dalam teknologi modern dan masyarakat. Yang ketiga, tentang filsafat sistem, yaitu reorientasi pemikiran dan pandangan dunia ilmiah. Nah, apa saja sih manfaat berpikir sistem? Manfaat dari berpikir sistem yaitu tidak membuat orang berpikir terkotak-kotak atau parsial. Yang kedua, yaitu hasil keputusannya akan lebih baik dibandingkan berpikir tanpa sistem. Sifat-sifat sistem. Yang pertama, selalu terdiri dari lebih dari satu subsistem. Yang kedua, selalu merupakan bagian sistem yang lebih besar atau supersistem. Yang ketiga, dapat bersifat tertutup dan terbuka. Yang keempat, selalu memiliki batas-batas sistem.
Selanjutnya yang kelima, sistem tertutup cenderung mengalami kemunduran atau entropi. Yang keenam, rasio input, proses, dan output diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan dinamis dan mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya, memerlukan umpan balik. Yang kedelapan, perubahan cepat. Yang kesembilan, akibat spesialisasi dan diferensiasi. 10. Bertambahnya interaksi dengan lingkungannya menyebabkan sulitnya pemecahan masalah sebuah sistem, karena itu muncul istilah kontingensi. Yang ke-11, menyeluruh. Yang ke-12, sinergi. Untuk yang selanjutnya, pendekatan sistem merupakan penerapan konsep dari teori sistem guna mempermudah pemahaman tentang teori dan praktek manajerial. Yang selanjutnya, selama abad 20 atau XX, para manajer ilmiah memusatkan pada sistem persediaan atau inventory system yang berkembang menjadi programming budgeting system. Yang kedua, sistem pembukuan atau accounting system yang berkembang menjadi management by objective. Yang ketiga, sistem pengawasan produksi, production control system, berkembang menjadi pola kerja terpadu. Dan yang keempat, sistem perencanaan atau planning system yang berkembang menjadi improvement planning atau peningkatan prestasi kerja. Adapun titik berat dari teori pendekatan sistem ini ialah memandang organisasi sebagai sistem terbuka dalam interaksi lingkungan. Dan konsep yang banyak dipakai dalam memahami organisasi adalah memandang organisasi sebagai sistem dan memandang organisasi sebagai organisasi pembelajaran. Pengikut pendekatan sistem diantaranya ada Selznick, Homan Rand dengan PPBS-nya, yaitu Programming Budgeting System. Curman dengan operasional risetnya, Mardik dan Humble, Kass dan Rosenfeld Odione masing-masing dengan MBO-nya atau Management by Objective. Terima kasih telah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian bagi teman-teman yang masih merasa bingung atau ingin ditanyakan, silahkan bertanya di WhatsApp grup saja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.